Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Umar, NIM J1A18309. Saya dari kelas ketiga Kesmas Universitas Saloleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil materi dari jurnal yang saya ambil yang berjudul Indikator Kualitas Tanah pada Lahan Bekas Pertambangan. Selanjutnya itu kita masuk di pendahuluan. Tanah yang sehat dan subur sangat menentukan dalam keberhasilan usaha tani untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dengan input usaha tani yang relatif rendah. Peran penting tanah sebagai faktor produksi diantaranya sebagai media tumbuh perakaran dan penyediaan unsur hara bagi tanaman. Selain berfungsi sebagai faktor produksi, tanah juga berperan penting dalam meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global, melalui kemampuan tanah yang menyaring bahan-bahan pencemar sehingga sumber air tidak tercemar, mengontrol pelepasan air ke badan-badan air seperti sungai atau danau, dan menyimpan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan fungsinya sangat kompleks dan multidimensi tersebut, maka berbagai bentuk kerusakan tanah atau lahan sebagai akibat dari pengelolaan yang kurang bijaksana akan berdampak pada merosotnya kualitas tanah dan hilangnya sebagian besar fungsi tersebut. Selanjutnya kita masuk di tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kualitas tanah di lahan bekas pertambangan. Adapun metodenya, metode indeks kualitas tanah sehingga dapat dievaluasi dampak berbagai perlakuan reklamasi. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu hasil dari evaluasi kualitas tanah disajikan dalam bentuk indeks kualitas tanah. Perhitungan indeks kualitas tanah dilakukan dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah merumuskan indikator kunci, minimum data set. Kualitas tanah agar dapat dimonitor secara efektif dan efisien. Faktor-faktor yang menghambat fungsi tanah. Tahapan kedua adalah menetapkan skor dari masing-masing indikator sehingga indikator tersebut dapat diperbandingkan. Terakhir adalah mengintegrasikan semua indikator ke dalam satu indeks kualitas tanah. Selanjutnya kita masuk di pembahasan. Yang pertama itu multifungsi tanah. Peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau sebaliknya, kerusakan ekosistem sehingga tanah tidak berfungsi optimal sangat tergantung pada bagaimana manusia mengelola sumber daya tersebut. Pengelolaan yang sifatnya eksploitatif menyebabkan tidak berfungsinya seluruh atau sebagian fungsi tanah tersebut. Yang kedua, kualitas tanah. Kualitas tanah dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu tanah untuk berfungsi dalam batas ekosistem alami untuk diolah dalam mempertahankan produktivitas tanaman dan hewan, memelihara dan meningkatkan kualitas air dan udara, dan menunjang kesehatan manusia di lingkungannya. Selanjutnya itu indeks kualitas tanah. Perubahan kondisi tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari proses-proses yang terjadi dalam tanah itu sendiri maupun dari luar sebagai akibat penggunaan lahan. Indeks kualitas tanah yang merupakan integrasi dari sifat fisik, kimia, dan biologi tanah dapat menggambarkan tingkat kualitas dari tanah yang dievaluasi dalam mendukung 3 fungsi tanah, yaitu produksi, lingkungan, dan kesehatan. Dari lingkungan dan kesehatan, ya. Selanjutnya, indikator kunci. Dari beberapa literatur tersebut terlihat bahwa penetapan indikator kunci kualitas tanah berbeda tergantung dari karakteristik lokasi dan tujuan dari evaluasi yang akan dilakukan. Indikator kunci kualitas tanah untuk masing-masing jenis penambangan akan berbeda, namun disarankan 6 indikator, yaitu kandungan bahan organik tanah, reaksi tanah, berat isi tanah, kapasitas air tersedia, agregasi dan respirasi tanah. Selanjutnya
model kualitas tanah. Setelah indikator kunci dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mentransformasikan nilai dari masing-masing parameter tanah melalui penskoran dan pembobotan. Penskoran dan pembobotan dilakukan karena unit yang digunakan masing-masing parameter tanah berbeda-beda dan intensitas pengaruhnya terhadap kualitas tanah juga berbeda. Selanjutnya, penilaian kualitatif kualitas tanah. Di pihak lain, para petani kualitas tanah dari parameter yang bersifat kualitatif, misalnya warna tanah, kepadatan tanah, populasi cacing tanah, pertumbuhan tanaman, dan lainnya. Keberadaan sumber daya hayati dalam tanah berperan penting dalam mengendalikan dan menyediakan hara bagi tanaman. Penilaian kualitas tanah untuk tujuan penelitian dan pengembangan pertanian seharusnya memadukan dua pendekatan tersebut, yakni kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, yang terakhir itu kesimpulan dari jurnal yang saya ambil ini. Kecenderungan perbaikan kualitas tanah pada lahan bekas tambang menjadi indikator penting keberhasilan. Upaya reklamasi yang dilakukan, kuantifikasi dampak reklamasi pasca penambangan terhadap kualitas tanah dapat dilakukan dengan menghitung indeks kualitas tanah. Dengan diketahuinya indeks tersebut, maka perubahan kualitas tanah tersebut positif atau negatif akibat tindakan reklamasi dari suatu lokasi bekas penambangan dapat dengan mudah diukur dan dapat diperbandingkan kemajuannya antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.